Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Masih belum puas Pak Sudaryatmo. Di sini ada tulisan sejak tahun 2016 YLKI sudah melakukan penelusuran terhadap ACT. Dengan hasil ACT menggunakan biaya operasional sebesar 20-30%. Benar nggak temuannya bahwa sudah hampir 30% dipakai untuk keperluan operasional? Saya yang terlibat di risetnya di 2013. Benar atau tidak? 2013. 2013. Dan di 2013 di report itu memang tidak secara spesifik ada penjelasan dari dana yang dikumpulkan itu berapa untuk biaya program, berapa untuk dari hasil penelusuran YLKI sebagai institusi ada nggak mengatakan bahwa 20-30% dipakai oleh ACT untuk keperluan intern? Ada nggak? Di report yang kami terima itu tidak secara spesifik sebenarnya. Jadi menurut Bapak ada pelanggaran atau tidak ACT ini? Kalau dalam konteks riset yang kami lakukan itu pelanggaran yang dilakukan ACT waktu penggalangan di korban banjir Jakarta 2013 itu dari aspek perizinan sebenarnya. Aspek perizinannya toh? Ya, jadi YLKI tidak menemukan aspek penyalahgunaan mensunat dana ini? Dari report kita tidak menemukan angka secara spesifik berapa. Ini yang menjadi bahwa memang dalam report-report pengumpulan uang kepada donatur itu mestinya tadi ada angka-angka yang spesifik berapa sih untuk biaya program, berapa sih untuk biaya fundraising SPC, sama berapa untuk biaya administrasi lembaga. Sekarang ini kan sudah tingkat penyidikan di Mabes Polri. Bahkan ada juga dana dari Boeing dalam kaitan dengan dana santunan untuk korban jatuhnya pesawat Lion. Tanggapan Bapak atas penyidikan oleh Mabes Polri terhadap ACT gimana? Pertama gini ya Pak, untuk proses hukum ya kita sepenuhnya hargai proses yang berjalan di. Bapak setuju ada bukti permulaan? Jadi begini, memang kalau kita pengalaman kita bandingkan di beberapa negara itu jadi dari total dana yang dikumpulkan, berapa sih biaya program, berapa sih fundraising expenses, berapa sih manajemen fee, itu tidak diatur secara spesifik. Cuma kalau di Indonesia itu kan diatur secara spesifik. 10%. 10% dan itu di PP. Yang terjadi apa di ACT? Ini kan kalau kita tidak punya data lapangan, tapi dari media massa itu kita mendapat informasi bahwa untuk biaya operasional lembaga itu di ACT itu melebihi 10%. Oke, Bapak baca tulisan detail di majalah Tempos bahwa banyak benar pelanggaran. Baca. Setuju? Ya kalau dalam konteks biaya administrasi untuk lembaga tadi di atas 10%, itu menurut ketentuan melanggar PP nomor 29 tahun 1980. Oke, Ibu Yenti. Kalau ternyata uang tersebut melebihi 10% disunat oleh pengurus untuk keperluan macam-macam, itu tindak pidana apa itu? Ya tindak pidana minimal dalam hal ini adalah penggelapan kan ya. Penggelapan. Karena kan harusnya kan 10% pun saya juga ingin memberikan saran atau masukan kepada Kemensos, ya itu terlalu besar. Kalau triliunan kan besar sekali itu. Jadi itu juga di undang-undang 10%. Peraturannya. Ya di undang-undang yayasan ya. Iya. PP-nya. Di PP 10%. Iya, itu kan kalau misal triliunan apa iya, ya itu kan harus juga kita lihat. Kemudian ada dari berita bahwa ada gaji 250 juta misalnya. Iya, gajinya katanya gaji ACT 250 juta. Saya nggak tahu nanti honor pengacara berapa nih. Jadi di dalam kan harus dilihat juga di dalam penggajian di Indonesia itu apa ada yang seperti itu. Oke, apalagi pertanyaannya kalau itu dilanggar dan maksimum kan hanya bisa dipakai 10%. Di atas 10% tindak pidana apa? Penggelapan, karena pada dia kan sudah dihimpun pada dia, dipercayakan kepada ACT untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak. Tapi kemudian kalau ini benar adalah dia mengambil 3% dari yang seharusnya 10%, jadi 13 kan. Kalau dikelola untuk bisnis lain apa? Kena nggak pencucian uang? Iya,
Kalau setelah itu, apalagi kalau yang saya baca sebelum dipakai itu seluruhnya itu kan dikelola dulu untuk bisnis. Itu kan juga tidak boleh kan menggunakan itu. Mengelola itu kan juga menggelapkan kan, menggunakan yang seharusnya tidak digunakan itu. Nah itu kan biasanya begini, setelah dikelola untuk bisnis ataukah lebih dari yang 3% tadi kan masuk ke tempat dia. Ya pasti masuk ke rekeningnya dia lah pasti, atau tunai. Nah setelah itu dipakai apa? Beli mobil atau untuk kepentingan pribadi lah, disinilah itu TPPU-nya. Kenapa kita harus menggunakan TPPU? Karena kan kita berpikir namanya membicarakan kalau ini nanti jadi kejahatan ekonomi, kita kan harus membicarakan dua hal, pencegahan dan pemberantasan. Nah antara lain yang menjarakan itu adalah bukan hanya berpikir untuk memenjarakan, memidana, tapi juga bagaimana uang-uang itu ditelusuri kemana, pada siapa ditarik kalau kembali. Kalau orang menggelapkan uang, termasuk seperti ACT ini, dipakai untuk beli mobil mewah, itu bukannya terbatas penggelapan saja atau termasuk TPPU, karena dia kan tidak memakai uang itu untuk misalnya tidak dipakai untuk bisnis. Ya. Jadi kan itu gini, kalau TPPU itu saya sampaikan juga ya, mungkin kan ada lawyer juga. TPPU itu adalah dua kejahatan. Kejahatan ganda ya. TPPU itu harus ada kejahatan asal dulu. Kejahatan asal menggelapkan dana umat. Dalam hal ini menggelapkan. Ya. Dari hasil menggelapkan itu, entah itu nanti bentuknya apa, apakah lewat transfernya ke rekeningnya dia pribadi, setelah itu ini uang maksud rekening itu adalah hasil kejahatan asal. Oke? Yang namanya money laundering adalah menggunakan uang hasil kejahatan asal. Nah, bukan terlepas dari uang itu dipakai untuk bisnis. Untuk apa saja, bahkan ditransferkan lagi ke rekeningnya dia yang lain itu sudah TPPU. Oh, jadi pengertian pencucian uang itu adalah pokoknya menggunakan uang ini. Mengalirkan apakah mengalirkan itu uang tersebut. Iya. Dia di Undang-Undang Jayasan atau di mana itu katanya kalau nggak salah Pak, sanksinya 5 tahun ya kalau mempergunakan dana lebih dari 10% kalau nggak salah di Undang-Undang Jayasan. Iya. Jadi nanti kan itu adalah sanksi untuk kejahatan asalnya. Kejahatan asal. Kalau saya sih berpikir masuk aja lah pakai 372 atau 374 ya, KUHP itu cukup ya, penggelapan dalam jabatan atau penggelapan. Nah setelah itu kalau dia mengalirkan itu ada TPPU yang ancaman pidananya maksimal 20 tahun. Terima kasih Pak Tengku, tolong dijawab dulu. Jadi ini katanya tadi ada beli mobil Alphard, ada gajinya 250 juta klien saudara, ya yang itu ada dana dari umat, itu benar nggak sih? Masa semua kau bantah? Ya, gini, itu Bang. ada tulisan di Tempo itu semua begitu detail. Oke, Bang. Kalau saya tanggapi dulu masalah apa yang Bang tanyakan sama saya Tempo. Ya. Itu saya tanggapi dulu. Opini Tempo yang membuat diundang kemarin oleh Tempo dalam wawancara khusus, kami telah menjelaskan kepada Tempo. Ya. Tentang kondisi sebenarnya tidak seperti apa yang dituduhkan sebelumnya. Ya. Tapi begitu kita jelaskan, begitu hari kemudian terbit dari media Tempo, apa yang kami sampaikan kepada Tempo itu tidak termuat. Ya. Itu yang pertama, Bang. Ya. Artinya opini atau sumber yang diperoleh, walaupun kami menghadiri untuk membantah, kan ada gunanya, Bang. Artinya tetap yang dimuat adalah versi Tempo. Versi sebelah. Versi sebelah. Sebelah itu siapa? Ya, kalau saya analisa mungkin dari versi yang sebelah itu ya apa ada hal orang yang berpihak kepentingan, karena semua itu Tempo yang punya. Terima kasih. Pak Marzuki Ali. Keputusan pemerintah mencabut izin dari ACT. Apakah itu tidak terlalu cepat? Ya, kalau pemerintah ngambil keputusan harusnya didasarkan pada aturan hukum kan. Ya. Tidak serta-merta isu publik, isu media langsung diputuskan untuk di moratorium. Karena apa? Karena banyak orang yang ada di dalam itu. Banyak orang yang di dalam. Betul. Banyak juga orang yang tergantung hidupnya. Artinya satu oknum pelaku jangan rumahnya dihancurkan begitu. Nah, seperti di dalam lumbung padi itu ada tikus. Masa lumbungnya mau dibakar? Oke. Harusnya tikusnya yang diambil. Jadi menurut Bapak ACT tidak pantas dicabut izinnya? Terlalu cepat? Terlalu cepat. Ya. Dan harusnya silahkan tetapi dikendalikan saja. Dikendalikan siapa dari Kemensos silahkan. Sehingga uang yang masuk keluar itu bisa dikendalikan, ya, tidak bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak penting, tidak perlu dan melanggar, sehingga organisasi ini bisa berjalan. Katanya Bapak pernah bekerja sama dengan ACT, benar nggak tuh? Betul. Boleh diceritakan? Ya begini loh, saya lihat ACT itu dari segi kemanfaatannya dulu. Ya. Jangan kita semuanya jadi negatif gitu loh. Ya. Lembaga ACT ini dibangun oleh anak bangsa. Ya. Mulai dari nol. Ya. Tapi bisa mendunia.
saya sebagai Ketua Umum Yayasan Penguatan Peran Pesantren, pada saat terjadi korban-korban banyak, waktu terjadi banjir dan sebagainya, kita kerjasama menyalurkan bantuan. Ya. Dan itu mereka di depan, Ya. sebelum ada yang lain turun. Nah, Pionir ya. ya artinya apa? Harusnya kita lihat positifnya dulu. Oke. Soal ada orang yang melanggar aturan, oke lah silahkan disidik, silahkan ditindaklanjuti, silahkan diproses cukup, tapi jangan trial by the press. Tapi Ini apa benar? menghancurkan ini. Apa benar bahwa bantuan itu hanya untuk pencitraan, tidak sesuai dengan jumlah yang dia terima? Tentu itu yang harus dilidik dulu. Tidak bisa hanya dengan berita media. Terus terang saja, saya nggak percaya juga apa yang disampaikan oleh Tempo. Karena saya pun pernah ngalami nasib yang sama. Diberitakan tapi nggak bisa dibuktikan. Saya sampaikan di forum ini, semua masyarakat tahu. Trial by the press ini bahaya. Oke, kita istirahat dulu Pak. Nanti Bapak ceritakan pengalaman Bapak yang lebih detail. Ketemu saya yang berikut ini.